Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Michael Sugianto dari Dokter Kontrak. Nah, kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya mengenai langkah-langkah apa aja yang bisa diambil dalam situasi corona seperti ini, terutama langkah-langkah hukum ya. Pertama, tadi sudah kita bahas legal audit. Kedua, ini legal preparation. Legal preparation ini apa? Ini banyak sekali yang harus dilakukan ya. Contohnya kita lihat, kita pertama kali harus gambar perusahaan kita dulu ya. Satu, ini perusahaan kita. Lalu hubungan-hubungan apa aja? Lebih cocok mungkin disebut legal relationship ya. Hubungan legal apa aja yang kita punya dengan karyawan? Bentuknya seperti apa? Apa yang harus diperbarui? Restrukturisasi apa yang perlu dilakukan? Kedua, dengan debitor atau kreditor kita ya. Kita utang dengan siapa, itu termnya gimana, kapan jatuh tempo, bisa nggak diajukan mundur bayar pada saat-saat seperti ini ya. Barusan juga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk para debitor. Kalau kita sebagai debitor bank tentunya bisa menikmati fasilitas tersebut. Syaratnya banyak, tapi yang dua syarat yang saya perhatikan paling penting adalah sebelumnya tidak pernah telat bayar. Jadi jangan menggunakan coronavirus sebagai alasan atas tidak kompetennya perusahaan Anda ya. Kalau sebelumnya selalu lancar bayar, sekarang gagal bayar, ya fine, berarti jelas karena corona. Tapi kalau udah sebelumnya sering gagal bayar, berarti bukan karena corona, memang Anda aja nggak bisa ngatur perusahaan ya. Yang kedua itu adalah perusahaan atau debitor harus punya atau meletakkan suatu jaminan kepada kreditor. Jadi harus ada track record yang bagus dan juga berjamin, karena kalau sampai ada apa-apa jangan sampai Anda sendiri yang untung dan lalu bank merugi atau kreditor merugi. Karena pada prinsipnya kalau force majeure harus ditanggung bersama segala kerugiannya. Itu juga pernah saya bahas di video sebelumnya, coba dicek ya. Jadi dua ini hubungan dengan debitor kreditor kita kan juga pasti punya itu kan, selain kreditor kita juga punya debitor, piutang dagang contohnya. Gimana cara nagihnya, mana yang bisa ditagih, mana yang tidak bisa. Nah itu nanti kan ada hubungannya dengan manajemen risiko dan PKPU juga. Jadi Anda bisa menggunakan kesempatan ini untuk berdiskusi dengan para kreditor dan debitor Anda ya. Pertama pegawai, terus debitor kreditor, lalu juga yang terakhir juga ada, bukan terakhir ya, masih ketiga, partner Anda, para rekan-rekan dalam bentuk rekan bisnis. Jadi Anda punya bisnis PT, berrekan dengan PT lain dalam bentuk supply, distribusi atau apapun lah. Sama juga dengan internal PT, jadi para pemegang saham ini maunya gimana? Apa ada yang berkehendak untuk melepas sahamnya, menjual sahamnya, atau malah ada yang memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli saham dari pihak lain yang mungkin sungkan-sungkan gak enak untuk ngomong. Jadi mending dibuka sekarang forumnya, kalau ada yang mau jual siapa, yang mau beli siapa. Jadi ini sebenarnya kalau Anda mau memanfaatkan, ini adalah momen yang sangat oke ya bagi kita untuk regroup, memikirkan strategi hubungan-hubungan. Dan yang terakhir itu adalah dengan customer kita tentunya. Bagaimana kita memberikan policy yang cukup bijaksana, yang mementingkan bisnis kita juga maupun kepentingan customer. Karena sekali lagi prinsipnya kalau force majeure harus ditanggung bersama. Ada kasus di mana pesawat penerbangan tidak mau merefund tiket orang yang beli tiket promo. Memang benar, ketentuan promo adalah tiket itu non-refundable sifatnya ya, tidak bisa ditukarkan kembali dengan uang. Tapi karena kondisinya yang mendesak, memaksa, tentunya airline harus mengeluarkan kebijakan. Dalam artian mungkin nggak boleh refund, tuker duit nggak boleh, tapi tuker jam terbang masa nggak boleh? Nah seperti itu ya, tuker jadwal penerbangan masa tidak diperbolehkan. Jadi kalau Anda mau bisnis Anda sustainable, selalu pentingkan win-win solution buat all parties involved, semua pihak-pihak yang terlibat di dalamnya ya. Jadi itu aja pesan saya dalam hari ini, untuk hari ini, dalam upaya kita menghadapi badai coronavirus ini ya, dimana semua harus work from home.
Dan mereka yang harus kerjanya ketemu orang harus via online, ataupun kalau harus jualan secara fisik, restoran-restoran, toko-toko semua pada tutup. Mungkin ini saatnya kita untuk berhenti, berpikir, dan menyiapkan contingency plan untuk keadaan-keadaan darurat. Kalau bila mana ke depan terjadi hal-hal yang lebih buruk atau hal-hal yang tidak kalah buruknya, kita bisa punya rencana untuk mengatasi. Contohnya sekarang sekolah-sekolah sudah belajar online semua kan. Dari dulu nggak ada yang mau belajar, sekarang dipaksa belajar online 1 minggu, 2 minggu. Hampir seluruh sekolah yang punya fasilitas untuk itu bisa mengadakan sistem belajar mengajar via online. Nah, jadi kalau Anda punya ide mengenai apa saja dampak positif dari virus corona, bisa kalian share on the comment section below. Okay, see you, stay healthy, and God bless. Bye-bye.